Assalamualaikum. Halo Mbak Melani, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Ini dengan Mbak Melani yang kemarin menghubungi saya via WhatsApp, apakah benar? Iya Ibu, betul. Saya Melani yang menghubungi Ibu. Baik, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya Mbak, kalau melaksanakan proses konseling pada hari ini melalui Zoom, dikarenakan juga mengingat kondisi yang sedang pandemi. Jadi, mohon dimaklumin ya Mbak. Iya Ibu, tidak apa-apa. Bagaimana kabarnya pada hari ini Mbak? Apakah baik? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik. Mbak menghubungi saya, apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, jadi di sini tujuan saya menghubungi Ibu yaitu ingin melakukan konseling Bu bersama Ibu. Baiklah, saya dapat memahami bahwa ada beberapa hal, berarti ya yang pada hari ini akan kita diskusikan. Jadi, sekiranya kalau Mbak Melani sudah siap, mari bisa kita mulai. Bismillah, saya siap Ibu. Memang sih ada beberapa masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Tetapi sebenarnya saya malu Bu untuk membahas ini dengan orang yang baru saya kenal. Jadi, bisa dikatakan Mbak Melani ini sedikit kurang nyaman ya untuk bisa bercerita Hmm. mengenai permasalahannya kepada orang baru. Seperti itu. Iya Bu, benar. Saya merasa kesulitan mengatasi masalah itu sendiri. Kalau boleh, saya memilih tidak ingin membahasnya bersama orang lain. Namun, saya merasa saya tidak mampu untuk menyelesaikan sendiri dan saya perlu masukan dari sudut pandang orang lain, Ibu. Sebelumnya, apakah Mbak Melani pernah melakukan proses konseling? Belum pernah. Berarti ini pertama kalinya ya? Iya, Ibu, betul sekali. Tapi sebelumnya, apakah Mbak sudah mengetahui mengenai apa itu konseling? Sebenarnya saya sudah tahu Bu, cuma sebagian kecil aja karena kayak seperti contoh konseling itu ya proses pemberian solusi seperti itu. Nah, jadi sedikit saya jelaskan ya, proses konseling itu sendiri. Iya benar, sedikit saya jelaskan ya. Jadi mengenai konseling itu sendiri adalah proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada klien. Nah, nanti di sini itu konselornya itu adalah saya dan kliennya itu adalah Mbak Melani. Apakah bisa dimengerti? Bisa Ibu? Dan selanjutnya untuk nanti di saat proses konseling berjalan terdapat asas-asas yang harus kita taati bersama ya Mbak. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan yang dimana pada saat nanti Mbak Melani bercerita tak perlu merasakan khawatir karena apapun yang Mbak Melani ceritakan, insya Allah kerahasiaannya akan dijaga. Lalu yang kemudian mengenai asas kesukarelaan. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Mbak Melani menghubungi saya ini atas dasar keinginan diri sendiri atau bagaimana? Untuk ini sih saya atas keinginan sendiri Ibu. Keinginan sendiri ya. Oke. Kalau atas dasar keinginan diri sendiri, insya Allah itu akan mempermudah konseling kita pada hari ini ya Mbak. Baik Ibu. Lalu kemudian yang terakhir itu mengenai asas keterbukaan Mbak. Jadi kan di sini kan kita mau menyelesaikan masalah ya. Nah, semakin Mbak mau terbuka untuk bercerita, maka proses konseling yang kita lakukan insya Allah akan berjalan dengan mudah. Untuk di awal tadi kan Mbak juga sudah mengatakan ya bahwa merasa kurang nyaman untuk bercerita dengan orang yang baru dikenal. Terutama mungkin mengenai masalah yang Mbak anggap pribadi. Semoga nanti seiring berjalannya proses konseling ini, perasaan kurang nyaman tersebut sedikit demi sedikit bisa mengurangi ya Mbak, dan Mbak bisa leluasa untuk bercerita kepada saya, seperti itu. Bagaimana mengenai penjelasan saya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang dipahami?
Kalau dari saya sudah cukup paham ya, sudah cukup paham. Berarti saya tidak perlu khawatir lagi ya Bu untuk menceritakan permasalahan yang saya akan ceritakan nantinya. Ya, seperti itu, Mbak. Saya juga Bu berharap beberapa waktu ke depan nanti proses konseling ini bisa berjalan dengan santai dan dapat bekerja sama antara Ibu dengan saya ya Bu. Iya, Mbak. Baik, kalau begitu kita lanjut ya, Mbak. Baik Ibu. Tadi kan Mbak Melani sudah mengetahui ya mengenai apa itu konseling, kemudian juga Mbak juga sudah mengetahui mengenai asas-asas apa aja yang terdapat pada konseling. Dan tadi kita juga sudah sepakat ya Mbak bahwa kita di sini harus sama-sama terbuka seperti itu. Baiklah, berarti bisa kita mulai sekarang ya Mbak. Ya Ibu. Mungkin Mbak bisa menceritakan terlebih dahulu mengenai permasalahan yang sedang terjadi. Silakan. Baik Ibu, saya mulai ya Ibu. Jadi Ya. begini, saat ini kan saya mahasiswi semester 6. Saya merasakan cemas Bu, dikarenakan nilai semester saya yang sebelumnya itu terjadi penurunan yang tidak sesuai dengan target saya. Saya juga merasa usaha belajar saya dengan sungguh-sungguh selama ini sia-sia Bu, dan semua tugas yang diberikan dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh itu juga rasa sia-sia. Saya merasa pesimis menghadapi perkuliahan selanjutnya dan sulit untuk meyakinkan diri saya sendiri. Nah, terkadang juga saya merasa malu ketika saya ditanya mengenai nilai, terus prestasinya, dikarenakan uh, saya nilai yang saya dapatkan tidak sesuai dengan target yang saya inginkan, Bu. Seperti itu. Berarti bisa dibilang sebenarnya itu kamu sedang merasakan rasa khawatir ya, dan tidak percaya diri akan karena nilai yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Apakah seperti itu? Ya Ibu, Ibu, saya khawatir kalau nanti nilai yang saya alami di semester ini mengalami penurunan dan di semester selanjutnya juga menyebabkan saya tidak fokus untuk ke semuanya serta saya takut orang tua saya merasa kecewa terhadap saya, Ibu. Baiklah, apakah ada faktor lain yang menyebabkan nilai kamu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu? Sebetulnya kebetulan saya ini aktif di beberapa organisasi di kampus, Bu. Saya juga ikut mengajar di pramuka sekolah saya dahulu. Lalu banyak tugas juga yang ada, jadi membuat saya tuh bingung, Bu. Seperti itu. Berarti Mbak ini bisa dibilang aktif juga ya dalam kegiatan-kegiatan organisasi, ya? Iya, Bu, betul. Kalau boleh tahu, udah berapa lama merasakan seperti rasa cemas seperti ini? Kurang lebih saya merasakan sekitar 2 minggu yang lalu, Bu. Dikarenakan saya lagi banyak tugas dan di organisasi pun kegiatan lagi padat, Bu. Jadi mungkin itu sih salah satu penyebabnya. Memangnya sudah berapa lama Mbak aktif dalam kegiatan organisasi? Saya aktif dari semester pertama dan mulai mengikutinya ya dari semester pertama itu, Ibu. Sebelumnya saya terkesan dengan upaya Mbak dikarenakan dengan adanya kesibukan yang sedang Mbak hadapi ini, Mbak masih memikirkan nilai, bahkan bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, dan bahkan masih memikirkan takut orang tua merasa kecewa akan nilai yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, begitu. Tapi mungkin saja dibalik menurunnya nilai Mbak dikarenakan faktor ketidakfokusan, karena kan Mbak juga lumayan sibuk ya dalam kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Jadi mungkin saja Mbak juga kurang istirahat gitu. Jadi tugas yang sudah Mbak kerjakan, yang Mbak anggap sudah semaksimal mungkin, tapi mungkin saja ada yang kurang, atau ada yang kurang teliti lagi untuk Mbak periksa. Ya, Ibu, betul. Seperti itu yang saya rasakan, Bu. Ya, jadi mengenai permasalahan yang sedang Mbak Melani hadapi ini, kalau saran saya,
Mbak itu harus dapat memanajemen waktu dengan baik gitu. Dikarenakan kan sebelum Mbak mengikuti kegiatan organisasi, Mbak pasti juga sudah tahu mengenai resiko-resiko apa gitu yang nantinya Mbak dapat gitu. Apalagi kalau misalkan ada tugas-tugas deadline, kalau bisa Mbak menyelesaikannya dengan cara mencicil satu persatu. Selesaikan satu persatu dengan cara tidak terburu-buru gitu supaya nilai yang Mbak inginkan juga bisa mencapai gitu. Jadi apa namanya, biar perkuliahannya juga jalan, organisasinya juga jalan, serta jangan lupa untuk tetap memperhatikan kesehatan karena kan biar tetap fokus, biar tetap fit keadaan badannya. Begitu Mbak, kalau saran dari saya. Jadi pinter-pinternya Mbak saja membagi waktu. Oh, berarti nanti tinggal dari sayanya ya, Bu, yang harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Iya. Eh, jadi saya juga harus coba untuk belajar membagi waktu di antara perkuliahan, istirahat, dan organisasi. Seperti itu, Bu. Iya Mbak, bagaimana? Apakah ada yang ingin disampaikan lagi atau ada yang ingin ditanyakan mengenai permasalahan ini Mbak? Dari saya sih, saya rasa cukup Bu dari saya. Segini dulu, nanti misalnya saya ingin bertanya atau ingin berkonseling lagi ke Ibu, bisa kan Bu? Iya bisa Mbak, jika nanti ada yang ingin ditanyakan kembali atau disampaikan dengan senang hati, saya akan membantu. Berarti sudah cukup ya Mbak pertemuan kita hari ini. Apakah bisa diakhiri? Dari saya bisa Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah membantu dan sudah memberikan saya solusi dari permasalahan saya tersebut. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali Mbak. Ya, terima kasih.